Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin awliya'il muqarrabin wa al-mu'minin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhum syaulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Surah Al-Fatihah kedua, mari sama-sama kita baca, ingatkan untuk kita semua para hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, kemudahan, diberkahi umur kita, rezeki kita, anak turun kita, dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmu pengetahuan agama kita, ditambah hasanah kebaikan kita, kemudian Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, disembuhkan segala penyakit-penyakit kita, dan diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini masih kemarin kita lanjutkan mengenai rukun iman yang kedua. Ini masalah iman kepada malaikat. Kemarin sudah kita jelaskan akan kewajiban kita beriman kepada para malaikat. Kita ada iman kepada para malaikat, dikategorikan kita belum iman juga kepada Allah. Karena apa? Tuntutannya kita diperintah mengimani 6 hal. 6 hal, termasuk diantaranya iman kepada malaikat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir. Maka siapa yang mengingkari tentang keberadaan malaikat, mereka tidak katakan malaikat itu tidak ada, atau dia katakan malaikat itu ada, tapi malaikat itu dia laki-laki ataupun perempuan juga salah. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak diberikan hawa nafsu. Akal diberikan, tapi hawa nafsu tidak diberikan. Maka nggak ada keinginan-keinginan untuk maksiat kepada Allah, itu nggak ada, karena hawa nafsunya nggak ada. Nah, kita ini berani maksiat dan sebagainya karena ada dorongan hawa nafsu dalam diri kita. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ada. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, la yafturun, tidak pernah istirahat. Istirahat aja nggak pernah, apalagi ngantuk, nggak ada. Paham ya? Kemarin sudah kita bahas beberapa malaikat, dan juga perlu kita imani bahwa para malaikat Allah ini jumlahnya banyak sekali, tidak terhitung. Disebutkan ini dalam kitab tafsir Munir yang dikarang oleh Al-Imam
Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama Indonesia yang wafat di Mekah sana dan dimakamkan di Mekah sana. Di sana beliau menyebutkan di dalam kitab itu akan begitu banyaknya jumlah para malaikat itu. Di sana beliau katakan, jadi jumlah malaikat begitu banyak. Dalilnya dalam Al-Quran, walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya pasukan yang memenuhi langit dan bumi. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan tentara Allah ini kecuali Allah tak. Jadi nggak ada yang tahu berapa jumlah malaikat. Walau itu nabi nggak tahu. Nggak ada nabi yang menyebutkan jumlah para malaikat itu, nggak tahu. Maka Allah sebutkan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlahnya pasukan Allah dari kalangan para malaikat ini illa hu, kecuali hanya Allah tok yang tahu jumlahnya. Nah, di sana di kitab Tafsir Munir niki Imam Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan, jadi jumlah manusia ini, jumlah kita manusia ini semua, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti meninggal itu, kalau dijumlah dengan jumlahnya jin hanya 10% saja. Masih jauh banyak jumlahnya jin daripada manusia. 10% saja jumlah manusia daripada jumlah jin. Saking banyak jin itu. Kemudian dari sekian banyak jumlah jin ini hanya 10% jumlah jin ketimbang banyaknya jumlah makhluk Allah yang melata yang ada di muka bumi yang selain manusia. Apapun jumlah Allah yang melata di muka bumi yang selain manusia itu, apapun itu yang selain manusia pokoknya jauh lebih banyak ketimbang jumlahnya jin. Hanya 10% jumlah jin itu dibanding dengan jumlah binatang melata. Kemudian beliau katakan jumlah binatang melata yang melata di bumi ini hanya 10% banyaknya jumlah makhluk Allah yang terbang di angkasa. Berbagai jenis burung banyaknya itu jauh lebih banyak jenis burung ketimbang binatang melata. Hanya 10% jumlah binatang melata di bumi ini ketimbang jumlahnya burung-burung yang terbang di angkasa. Kemudian dari jumlah begitu banyak burung itu hanya 10% daripada jumlah binatang atau makhluk Allah yang ada di dalam lautan. Jadi jauh lebih banyak makhluk Allah yang ada di dalam lautan ketimbang yang ada di udara yang terbang itu. Itu ikan itu setiap hari hampir berton-ton dipanen, tapi tetap aja ada di seluruh dunia, bukan 1-2, ratusan bahkan miliar ton di seluruh dunia ini diangkut terus isi lautan, tapi masih ada. Nah, kemudian jumlah kalau digabung semua ini, jumlah jin, jumlah ikan, jumlah manusia, jumlah yang di darat, makhluk Allah yang di laut, yang di udara itu kalau digabung jadi satu hanya 10% dari jumlahnya jin, jumlahnya malaikat yang Allah letakkan di alam dunia ini. Jadi digabung semua makhluk tadi, manusia, jin, ikan, burung, melata di bumi ini digabung jadi satu hanya 10% dari jumlahnya malaikat yang ada khusus di dunia ini yang Allah letakkan, yang ditugaskan oleh Allah. Nah, kemudian malaikat yang ada di dunia ini dibandingkan dengan jumlah malaikat yang di langit yang pertama itu hanya 10%. 10% jumlah malaikat yang ada di alam dunia kalau dibandingkan dengan yang Allah letakkan di langit pertama. Begitu juga yang langit pertama dengan langit kedua, jumlah malaikat yang ada di langit pertama hanya 10% dibanding dengan yang ada di
langit kedua. Begitu juga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Berarti manusia wahpeh tahu kan? Berbeda manusia hanya kecil itu. Nah, kemudian dari malaikat yang di bumi, di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh digabung jadi satu. Jika dibandingkan jumlah malaikat yang mengelilingi arsy Allah itu, arsy Allah ini makhluk yang paling besar itu dikelilingi enggak tahu berapa jumlah malaikat. Itu kalau dihitung jumlah malaikat yang di bumi, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibanding dengan yang di arsy Allah yang mengelilingi arsy itu yang berputar itu hanya seperti satu tetes air laut. Hanya seperti satu tetes air laut. Jadi semua ini malaikat yang di bumi sampai yang ketujuh itu dibanding dengan jumlah yang mengelilingi arsy itu yang bertasbih memuji Allah itu hanya seperti satu tetes air laut. Sebelum itu jumlah manusia. Makanya enggak ada yang mampu menghitung jumlah malaikat itu, hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, hanya Allah tok yang tahu berapa jumlah malaikatnya itu. Maka kalau kita hitung-hitung paling sekecil tuh harga manusia ini jumlah ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Dan harus kita imani bahwa malaikat itu banyak dan malaikat itu tidak mati. Tidak ada mati malaikat. Sampai kapan? Sampai ditiup sangkakala pertama. Jadi ketika ditiup sangkakala pertama total semua mati kecuali yang tidak dikehendaki mati. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'. Ketika ditiup oleh Israfil sangkakala pertama kiamat, semua total mati secara keseluruhan kecuali kata para ulama malaikat yang memikul arsy. Nah, sebelum ditiup sangkakala kiamat itu jumlahnya 4 kata para ulama. Kemudian ketika terjadi kiamat ditambah 4 jadi 8. Itu enggak mati itu. Kemudian 4 malaikat yang enggak ikut mati. Malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Israil. Nah, ini yang 4 ini enggak ikut, berarti yang enggak mati itu makhluk Allah di saat tiupan sangkakala kiamat itu 8 jenis malaikat. Malaikat hamalatul arsy, kemudian 4 amir malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kemudian ditanya oleh Allah ketika sudah ditiup oleh Israfil, ditanya malaikat Israil, "Hei Israil, selepas peniupan sangkakala kiamat ini siapa dari hamba-hambaku yang masih hidup?" Kata Allah. "Masih ada atau sudah mati semua?" "Ya Allah, masih ada." "Siapa-siapa yang masih hidup?" "Malaikat yang menyokong arsy, yang mengatur arsy, yang memegang arsy." "Berapa jumlahnya?" 8. "Terus sisanya Jibril masih hidup, kemudian Mikail masih hidup, Israfil masih hidup, terus saya masih hidup." "Oh iya, sekarang kamu cabut nyawa, matikan malaikat pencabut yang mau rangkul, yang menjaga arsy Allah itu, cabut semua." Ke-8-8-nya dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Benar tanya lagi, Israil tinggal siapa masih? Tinggal 4. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil dan saya masih hidup. "Kamu cabut, sudah nyawa Jibril." Jibril pun dicabut. "Tinggal siapa? Masih ada?" "Masih 3. Mikail, Israfil sama saya." "Sama saya masih hidup." "Nah, kamu cabut nyawanya Israfil." Dicabut ya Israfil. "Siapa yang masih hidup?" "Tinggal 2. Israil sama Mikail." Cabut juga Mikail itu. Jadi cabut tinggal siapa? Habis sudah, tinggal saya. Nah, tinggal beliau yang masih hidup. Makanya ulama katakan, jadi Israil ini yang terakhir mati ini, ada 2 ulama mengatakan ada nyawa dicabut oleh Allah langsung, ada dia cabut nyawanya sendiri.
Ya bisa saja Allah cabut atau Allah perintahkan ya kamu cabut nyawamu sendiri. Kalau disebutkan dalam hadis ini ketika Israel nyabut nyawa sendiri begitu kesakitan, padahal cara yang paling sangat ringan, yang sangat mudah, sebagaimana cara mencabut para nabi itu, cara mencabut nyawanya sendiri itu pun sudah kesakitan. Sampai beliau katakan seperti 70.000 tebasan pedang, sakitnya itu. Sampai dia bilang, ya Allah, kalau saya tahu begini sakitnya namanya sakratul maut ini, tentu saya nggak mau sudah dicabut. Maka dicabutlah dia punya nyawa. Jadi intinya jauh lebih banyak jumlah malaikat ketimbang jumlah makhluk-makhluk yang selain malaikat itu. Maka harus kita imani. Dan malaikat tidak ada yang mati. Kalau jin mungkin ada yang mati, walaupun jin itu umurnya ribuan tahun, tapi ada yang mati. Makanya kita dilarang nebang pohon sembarangan tanpa kita izin dulu penunggunya. Jadi setiap tempat-tempat yang jarang dihuni itu ada penunggunya di kalangan bangsa jin. Malah mbah girang-girang nebes-nebes bertabik dulu, tabik supaya nanti takut kena anaknya sehingga sakit mati ya. Dia akan balas dendam. Mereka izin dulu. Dan jin ini bisa menzahirkan bentuknya seperti ular. Maka kok rumah kita ini bersih, kok tiba-tiba ada ular besar di dalam, jangan dibunuh. Itu biasa aja, bisa jadi jin, usir dia, usir bagus-bagus seperti kita di sini. Nah, diusir bagus-bagus, jangan langsung ditebas apa. Biasa jadi jin itu malah nanti mudaratnya ke kita. Kalau kita sudah dijahilin sama jin ya repot, karena kita nggak bisa ngelihatnya. Nah, makanya dulu sahabat itu ada. Ketika Nabi itu istirahat di satu perjalanan, maka Nabi katakan jangan ada yang pergi dari tempat istirahat ini tanpa izin. Maka ada seorang sahabat nih, karena dia kebelet mungkin pengen kencing, dia lari tanpa izin amirnya di sana yang diputuskan Nabi, lari kencing. Nah, habis itu dia kencing di lubang. Pas kencing di lubang itu ketika selesai langsung mati seketika itu sahabat itu. Maka dilaporkan, ya Rasulullah, ini ada sahabat yang mati mendadak, ini kenapa? Maka Nabi dari wahyu mengatakan, diberitahukan oleh Allah, ya ini sahabatmu ini mati di panah jin karena dikencing di rumahnya jin. Jadi bisa jadi lubang-lubang itu rumahnya jin atau rumahnya ular sehingga menzolimi. Sehingga Nabi katakan, oh ini sahabat kamu ini karena diberitahukan malaikat Jibril mati karena dipanah oleh jin karena dia kencing di rumahnya jin gitu. Nah, makanya kita apapun jangan. Makanya ya kalau ada apa-apa di rumah kita itu yang aneh, yang nggak pernah kelihatan, mungkin ada tokek tapi kok besarnya kayak anak kambing, jangan dulu kita biarkan jin. Itu bisa jin itu atau ular itu tiba-tiba kok ada di kamar kita besar gitu. Jangan dibunuh, suruh pergi bagus-bagus. Itu jin biasanya. Jin bisa mati, tapi kalau malaikat nggak bisa mati. Kapan matinya? Nanti serentak dimatikan ketika tiupan sangkakala kiamat, kecuali yang tadi disebutkan itu 8 pemikul arus, kemudian Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Tapi nanti akhirnya semua mati. Nah, di sanalah Allah mengatakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu limanil mulkul yaum. Siapa yang sekarang punya kerajaan, kata Allah. Mana aina jabbarun, ainal muluk, mana dulu orang-orang sombong itu. Mana raja-raja yang bangga diri merasa paling kuat. Mana Fir'aun yang berani mengaku dirinya Tuhan. Itu sudah tidak ada siapa-siapa, hanya Allah tok. Nah, yang jawab ya Allah sendiri. Apa kata Allah? Lillahil wahidil qahhar. Paham ya? Jadi itu sedikit jumlah malaikat itu memang banyak, tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau kita tengok dari penjelasan di kitabnya Imam Nawawi itu berarti sangat sedikit sekali jumlah manusia. Paling sedikit jumlah dari semua makhluk Allah ini di dunia ini yaitu manusia. Tapi ya jangan kita merasa kecil hati. Tapi dari sekian banyak makhluk Allah ini kita manusia yang paling
mulia. Allah sendiri sebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan seindah-indah dan sebaik-baik bentuk. Dalam ayat lain Allah firmankan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah telah memuliakan anak turun Adam. Maka enggak ada utusan Allah dari kalangan para nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat atau jin, semua dari kalangan manusia. Sepakat para ulama, makhluk Allah yang paling mulia yang pertama para nabi dan para rasul. Nah, dari para nabi ini ya Nabi Muhammad itu. Kemudian selepas itu para malaikat, kemudian para sahabat-sahabat Nabi, kemudian para tabi'un tabi'in, para wali dan seterusnya. Jadi tetap yang paling mulia itu manusia, yang paling tinggi dari semua makhluk tersebut. Nah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa tugas daripada malaikat. Nih kita sebutkan lagi sisanya. Raqib dan Atid. Raqib Atid itu tugasnya apa? Kiri kanan ini. Jadi apa saja yang terkeluar dari lisan kita, baik atau buruk, tetap akan dicatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terkeluar dari lisan kita ini, baik buruknya akan dicatat. Kalau yang di kanan ini yang baik-baik, yang di kiri yang buruk-buruk. Tak raqib yang baik-baik, atid yang buruk-buruk. Jadi semua, bukan hanya yang buruk saja, baik buruknya dicatat. Satu lafaz saja dikeluarkan, dicatat. Itu tugasnya, dan tidak akan pernah bisa terhapus, tetap akan abadi. Kapan bisa terhapus itu? Jika kita menyesali, istighfar dengan sungguh-sungguh, itu akan terhapus. Tapi kalau nggak pernah ditobati, dibiarkan saja, itu akan tetap. Nanti kita akan sama-sama lihat kalau sudah mati. Tentunya kita akan kaget saja nanti, sampai kita mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa nih? Ngene pelik ngene luwih ngene. Ruang catatan kitab apa? La yughadir, dia tidak meninggalkan saghiratan wa la kabiratan. Kucik belik kesalahan atau kebaikan semua dituliskan. Illa ahsaha, kecuali tulisnya. Kita kaget, ya mungkin wah terlupa lagu catatan dan lupa. Maka kita diarahkan untuk istighfar supaya dicatat. Kalau enggak, proses nanti di akhirat. Masya Allah, dihitung-hitung antara zikir kita dengan ngomong lali atau ngomong kotor tuh masih lebih. Mungkin ya kalau ngomong-ngomong kotor umpan terus sedikit, tapi lali ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ngomong-ngomong yang nggak jelas. Ada orang itu punya kebiasaan dengan ngeririk. Hati-hati. Dalam hadis itu disebutkan ada orang yang buat orang itu ketawa tanpa sebab, pokoknya dia dengan lucu, ngeririk dengan lupa aja kalau tahu. Dia tahu dirinya dengan satu ucapan yang bikin orang ketawa tanpa sebab itu, dia terjungkal ke neraka sedalam-dalamnya. Kalau karena kan lihat TV nih, Allah buat sengaja kelelehan, apalagi saat prank bisa diparah malik nih. Mereng Allah, rasa dinjotan dengan pihak hantu macam-macam. Ini Rawatul Mukminin azimah, Nabi sabdakan, bikin kaget seorang mukmin itu dosa besar. Entah itu ngagetkan dengan atau nakutan dengan atau kabar-kabar ngeri-ngeri lagu dia kena. Itu nakut-nakut seperti itu, Nabi sabdakan membikin kaget kaum muslim itu dosa besar. Hati-hati, harga diri orang mukmin itu besar sekali di hadapan Allah. Jangan sampai kita sakiti, kageti, rusak kehormatan. Kemudian juga mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir ini tugasnya di dalam kubur. Mungkar nakir yang menanyakan, kalau nggak salah ada berapa pertanyaan? Masalah marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ada 6 hal ini akan ditanya masalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, siapa apa kiblatmu, kemudian apa lagi?
Siapa saudara-saudaramu? Maka itu kita akan bisa jawab menurut keadaan amal kita di dunia. Bukan karena kepandian kita bahasa Arab, bukan. Walaupun dia orang awam, gak bisa bahasa Arab, tapi kebaikannya banyak, maksiatnya jarang, hatinya dijaga, senantiasa ingat kepada Allah, gak sering gak suka nyakitin hati orang. Nanti dia akan sendiri, dengan itu dia bisa menjawab. Walaupun dia banyak ibadahnya, tapi banyak menyakitinya kepada orang, banyak dia buat hal-hal yang dibenci oleh Allah, tidak akan bisa jawab itu. Itu akan bisa menjawab bergantung amalan kita di dunia ini. Ya, itu akan ditanya, man rabbuka. Mungkin kalau kita sekarang sudah tahu semua bocoran ini. Ini pertanyaan yang amat mengerikan, tapi sudah diberikan bocoran di dunia. Man rabbuka, saya Tuhanmu. Allahu Rabbi. Itu kan talqin bocoran semua. Walaupun diberikan bocoran, walaupun sudah hafal itu, ketika dikubur tidak akan bisa jawab kalau amal kita buruk. Wa man nabiyuka, siapa Tuhan nabimu? Kalau kita nggak pernah bersalawat kepada Nabi, cuek dengan sunnah-sunnah beliau, nggak akan bisa kita. Dalam hadis lain disebutkan, disodorkan ini muka siapa ini? Siapa laki? Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Kalau amal kita ini nggak perhidupkan sunnah, cuek dengan sunnah, apalagi menentang sunnah, nggak akan bisa kita. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad lisan, tapi terkunci untuk bisa menjawab. Quran juga, wama imamuka. Quran itu baca, langgar hukum-hukum mana, nggak akan bisa. Walaupun kita tahu Al-Quran, tapi lisan nggak akan bisa menjawab karena amal kita di dunia berseberangan dengan Al-Quran. Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kalau dengan dia sembahyang dia bingung. Dia tahu orang sembahyang misalnya empah-empah, nggak akan tahu kiblat lagi, dia tahu nyebut. Kemudian siapa saudaramu? Walaupun dia tahu muslimat ini saudara, tapi kok hari-hari dia bikin susah kaum muslimin dengan lisan, dengan hatinya. Pokok betau ini pasti dengan susah. Nah, dengan sengaja ini akan bisa menjawab. Wal mu'minun wal mu'minat kullum ikhwani. Kalau orang yang baik dengan orang mukmin yang lain itu, dia akan bisa menjawab. Mukmin laki-laki dan perempuan adalah saudara. Tapi orang yang di dunia bikin susah orang mukmin, bikin kacau, bikin bingung, suka bikin masalah, dia akan bisa menjawab. Akhirnya malaikat yang nanya di kubur ini memerintahkan kepada malaikat Malik. Malaikat yang penanyanya memerintahkan kepada bumi, jawfal arba jambai. Bukan hanya kalau Allah perintahkan jangan luaskan kubur ini seluas matanya memandang, tapi hempitkan ini kuburan hatta takhfali fa'adla'i, sehingga kubur pun menyempit sampai begini tulang rusuknya itu. Mara jepitan ibu-ibu terak langsung himpit sih bumi ini, menyempit dia. Itu tugasnya nanti yang nanya itu namanya malaikat raqib dan atid. Tapi jangan kita takut. Jadi raqib atid itu bergantung. Ini semua jangan jelek ruanan deh. Tergantung amalan kita. Karena ketika kita ini dikubur, itu nanti rupa malaikatnya bergantung amalan. Bergantung amalan. Kalau orang soleh meninggal, orang dekat dengan Allah, maka yang keluar itu harum-haruman yang pernah kita cium tiba-tiba sudul dua malaikat yang akan beradab. Allah perintahkan, wahai dua malaikatku, ini kekasihku yang dikubur ini, kamu sangat-sangat beradab kalau bertanya kepadanya. Malah dia akan lebih beradabnya daripada orang tua kita dulu kepada kita masih kecil. Akan betul-betul bertanya. Tapi kalau orang yang ahli maksiat, orang kafir, mukmin tapi banyak dosa, wah, datangnya aja kayak petir. Setiap ucapannya seperti seperti gemuruh, giginya keluar taringnya, matanya biru, dia bawa pemukulan. Kalau pemukulan itu dipukulkan ke gunung, tasara turaban, itu gunung itu jadi debu. Itu yang pakai kita dipukul kalau kita bisa jawab. Man rabbuka, ndak tahu, ndak tahu, pentung lebur. Gunung aja dipukul lebur, apalagi kita sampai dia masuk ke lipatan bumi yang paling dalam, cungkil lagi. Tanya Malik,
seperti itu. Itu tugasnya malaikat Munkar dan Nakir. Maka caranya bagaimana? Ada nggak Ustaz amalan supaya kita ini bisa mudah dikubur? Caranya yang nas dari Nabi itu baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Insyaallah kita akan dijaga dari kengerian kubur. Insya Allah kalau selamat di kubur, seterusnya akan mudah. Maka ciri orang itu akan diberikan kemudahan di kubur itu, mesti dia akan istiqomah sebelum tidur baca tabarak. Tahu tabarak ya? Surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibu-ibu baca itu, bapak-bapak juga jangan tidur sebelum baca itu. Nanti itu mensyafaati dalam kubur. Orang yang akan ciri-ciri akan diselamatkan dari kengerian kubur itu pasti diberi taufik istiqomah baca tabarak. Hanya 30 ayat pendek, itu hanya 1 lembar, tapi manfaatnya kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Awwalu manzilatan min manazil akhirah faman najabihi fama ba'dahu aisaru min musab. Kubur ini persinggahan pertama di persinggahan akhirat. Siapa yang selamat di kubur, di mahsyar sirat mizan akan mudah. Tapi yang di kubur ini diproses, susah. Oh, selebihnya akan susah. Kuncinya baca tabarak. Insyaallah ya. Terutama dai-dai ini awal-awal jadi dai baru sedang baca, pernah jadi dai boleh baca semua. Mau siapapun itu kita dikasih bocoran oleh Nabi kita untuk baca itu setiap malam. Jangan tidur sebelum baca. Nabi aja yang sudah dijamin pasti masuk surga, bahkan surga diciptakan untuk beliau, diriwayatkan beliau tidak pernah tidur sebelum baca 2 surat ini, Sajadah dan Tabarak. Insyaallah ya. Kemudian Ridwan ini malaikat yang ditugaskan menjaga surga. Jadi amir yang ngurus surga itu malaikat Ridwan namanya. Semua diatur oleh malaikat Ridwan. Juga mati nanti. Terus Ustaz, kalau ditiupkan sangkakala kiamat itu semua mati. Arsy siapa yang atur? Terus surga siapa, neraka siapa yang atur? Ya Allah. Jadi Allah ciptakan malaikat-malaikat itu bukan berarti Allah lemah terus enggak ngatur surga, enggak. Itu memang Allah ciptakan malaikat, memang ditugaskan ya karena Allah mau. Tanpa malaikat itu Allah mampu mengatur arsy-nya, mengatur surganya, mengatur semuanya. Allah buktinya itu di hari kiamat itu nanti. Surga tetap ada, arsy tetap ada, walaupun pemikulnya enggak ada. Karena apa? Allah yang kuasa. Itu malaikat yang memikul arsy itu kalau enggak diberi kekuatan, kalau ada kehendak Allah di situ, dia akan tidak mampu. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita katakan berarti Allah punya malaikat ini Allah butuh. Nanti kalau sebuah hancur itu arsy tetap akan tegak, surga neraka akan tetap ada tanpa ada yang ngatur, karena hakikat yang mengatur Allah. Malaikat mengatur itu karena kekuatan Allah. Jadi seperti itu. Supaya kita jangan salah paham seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Malik yang tugasnya nyiksa neraka. Malaikat satu-satunya malaikat yang enggak pernah senyum. Kalau malaikat Munkar Nakir ini bergantung amalan orang, masih bisa senyum kalau orang soleh yang mati. Tapi kalau yang dikubur nih Malik ini sedikit pun enggak pernah senyum, enggak dicabut rasa kasih sayangnya. Pokoknya nyiksa sampai piran serungkah ya Allah Taala. Denara awhani tahun ribuan tahun disiksa. Rongkah ke disiksa kau lelah deseriu ronde narah ngono. Pokoknya sampai Allah sampai enggak ada istilah kasihan malaikat Malik itu nyiksa di kubur. Kapan dia berhenti nyiksa? Sampai Allah kasih berhenti. Tapi kita orang-orang Islam, walaupun iman kita sebesar debu, ada saatnya nanti kita akan dikeluarkan. Tapi jutaan miliaran tahun bisa. Tapi bagi orang kafir yang enggak kenal Allah, itu selama-lamanya akan kekal di neraka. Insyaallah ya. Maka inilah yang perlu kita imani daripada para malaikat, siapa mereka, apa tugas-tugasnya, dan perlu kita imani jadi seperti yang dia jelaskan itu. Intinya harus kita yakini bahwa Allah punya makhluk yang berupa malaikat yang diciptakan dari nur, yang tidak pernah maksiat, senantiasa buat ketaatan kepada Allah, yang jumlahnya begitu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depannya baru kita masuk ke pembahasan kitab-kitab Allah. Ini juga perlu kita tahu kenapa, karena itu bagian rukun iman. Karena di nama Al-Quran doa ini wajib diimani. Yarak masih kitab
lainan yang wajib kita amini, dan itu juga kitab daripada Allah. Insyaallah minggu depan kita akan bahas. Paham ini ya? Dan mungkin ada yang ditanyakan. Nah, tanyakan. Paham tapi ya? Ini bukan apa? Bareh ada dua. Oh ya. Apa-apa. Waktu juga sudah habis. Jadi ini bukan dongeng yang sampaikan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jangan pernah kita mengatakan malaikat itu hanya dongeng saja. Itu hak yang harus kita imani walaupun mungkin tidak pernah kita lihat ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa sama-sama amal dan sampaikan. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil badriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.